Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novika Oktiana Dewi, instruktur dari LKP Amalia Sukoharjo. Dalam program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2022 ini, kami memilih bidang keterampilan menjahit busana tunik. Busana tunik adalah bagian busana atasan dari busana muslimah yang sering dipadu-padankan dengan celana panjang atau rok panjang. Adapun panjang dari busana tunik yaitu sampai lutut atau betis. Tujuan pembelajaran pembuatan busana tunik ini adalah untuk memberi bekal keterampilan menjahit, di mana keterampilan ini nantinya bisa digunakan oleh para peserta untuk merintis usaha secara mandiri. Berikut alat dan bahan yang digunakan untuk membuat busana tunik adalah media pembelajaran yang kami gunakan dalam pembelajaran membuat busana tunik ini adalah job sheet. Job sheet adalah segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pembelajaran keterampilan yang berisi pengarahan dan gambar-gambar tentang bagaimana cara untuk membuat atau menyelesaikan suatu pekerjaan. Isi dari job sheet antara lain desain sketsa, desain sajian, desain produksi, ukuran tubuh, pola dasar beserta keterangannya, pecah pola, pola yang sudah jadi, rancang bahan, rancang harga, dan tertib kerja. Langkah yang pertama, peserta harus mendesain busana tunik terlebih dahulu dengan menggambar desain sketsa, yaitu rancangan bentuk busana atau pakaian dan aksesoris lainnya dengan memadupadankan bentuk, bahan tekstil, motif, dan warna dalam kesatuan sehingga enak dipandang dan nyaman dipakai. Selain desain sketsa, peserta juga harus membuat desain sajian serta desain produksi. Desain sajian berisi tentang detail warna dari gambar mode disertai contoh bahan. Sedangkan desain produksi yaitu memuat keterangan dari ukuran dan detail gambar mode. Langkah yang kedua, mengambil ukuran tubuh. Karena busana yang akan kita buat adalah tunik, maka ukuran yang diambil antara lain lingkar dada, lingkar panggul, lingkar pinggang, lingkar kerung lengan, lingkar leher, panjang muka, panjang punggung, panjang baju, dan lain sebagainya. Semua ukuran tersebut diukur pas, kemudian tinggal ditambah atau dilonggarkan sesuai keinginan, dan ukuran yang diambil harus tepat dan teliti, sehingga busana tunik yang akan dibuat nyaman dipakai. Setelah mengambil ukuran tubuh selesai, maka langkah selanjutnya yaitu membuat pola dasar dan pecah pola kecil dengan ukuran skala 1/4, dan juga pecah pola harus sesuai dengan desain tunik yang akan dibuat. Pola yang dibuat antara lain pola badan bagian depan dan belakang, pola lengan, dan pola bagian-bagian busana seperti kerah, lapisan leher, manset, saku, dan lain sebagainya. Jika sudah dibuat semua pecah pola kecilnya, maka selanjutnya membuat rancang bahan dan rancang harga. Tujuan dari rancang bahan dan rancang harga adalah memperkirakan banyaknya keperluan dan kebutuhan bahan pokok dan bahan pembantu, serta biaya untuk mewujudkan sebuah busana. Langkah berikutnya, membuat pola dasar dan pecah pola dengan ukuran sesungguhnya atau ukuran sentimeter. Pecah pola yang sudah selesai dibuat, kemudian lanjut ke tahap memotong bahan. Untuk bahan yang harus disiapkan antara lain bahan utama yang terdiri dari 2 bahan atau lebih jika desain yang dibuat tersebut menggunakan kombinasi atau variasi dari beberapa motif bahan yang berbeda. Lalu, bahan yang selanjutnya yaitu lining atau interlining jika diperlukan. Tempelkan atau rekatkan pola di atas kain sesuai letak potongan pada motifnya menggunakan jarum pentul. Jika pola belum ditambah kampu atau sisa untuk jahitan, maka
harus ditambah kambu terlebih dahulu pada kain menggunakan kapur jahit. Ketika semua pola sudah diletakkan di atas kain, maka potonglah kain sesuai dengan pola yang sudah diberi kambu. Jika semua bahan utama dan bahan pembantu sudah selesai dipotong, kemudian sebelum bola dilepas pada kain, setiap potongan di-radar atau diberi tanda jahitan supaya jahitan tepat sesuai pada ukuran pola atau bahan. Langkah selanjutnya, ketika semua potongan sudah lengkap dan bahan yang memerlukan interlining sudah ditempelkan, tunik siap untuk masuk ke proses jahit. Tetapi, sebelum dijahit, terlebih dahulu ditulis langkah-langkah atau tertib kerja cara menjahit tunik tersebut agar mempermudah proses dalam menjahit. Gabung dan jahit semua potongan-potongan kainnya, mulai dari menyatukan setiap potongan atau kombinasi dan semua bagian sisi badan, lengan, dan hemming bawah sampai pada proses framing sesuai urutan tertib kerja yang sudah ditulis pada job sheet. Busana tunik yang sudah selesai dijahit kemudian masuk pada tahap finishing, yaitu disetrika dengan tepat dan halus. Sebelum peserta memperagakan hasil karya tunik, kami mengadakan evaluasi menjahit yang bertujuan untuk melihat dan menilai seberapa kemampuan para peserta dalam menjahit busana. Kami mengadakan atau melaksanakan evaluasi menjahit busana dengan menyatukan dan menjahit potongan-potongan bagian busana menjadi satu busana utuh siap pakai dalam waktu 4 jam. Setelah busana selesai dijahit, kemudian, hasil jahitan evaluasi para peserta diambil penilaian dengan melihat kualitas dan ketepatan jahitan oleh masing-masing peserta. Hasil karya busana tunik siap untuk diperagakan sendiri oleh masing-masing peserta tanpa memakai jasa model. Karena peserta juga dilatih oleh instruktur untuk bisa berjalan catwalk memperagakan busana seperti model. Dan peragaan busana karya tunik etnik peserta tersebut diselenggarakan di Joglomas Food Court sekaligus untuk acara penutupan program pendidikan kecakapan wirausaha tahun 2022. Demikianlah proses pembelajaran pembuatan busana tunik dengan media pembelajaran Jobsit. Sekian persembahan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.